Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada ya. Bagaimana? Masih semangat belajar di rumah? Dimanapun kalian belajar harus tetap semangat ya. Belajar bisa dari manapun, salah satunya dari video ini. Mau tahu apa yang akan kita pelajari? Yuk kita simak bersama-sama video ini. Kalian tahu tidak bahwa negara kita, Indonesia, itu memiliki pasokan air yang cukup banyak. Karena Indonesia memiliki banyak sungai, danau, laut, dan juga air terjun. Nah, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Salah satunya adalah memanfaatkan sungai yang beberapa di antaranya dibangun bendungan dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Sekarang kalian tahu tidak bagaimana proses air sungai itu bisa diolah sebagai pembangkit listrik? Yuk kita cari tahu. Nah, coba perhatikan, ini adalah aliran sungai dan ini adalah pembatas yang melintasi sungai. Kira-kira disebut apa ya itu? Benar sekali, itulah yang disebut dengan bendungan. Bendungan berfungsi untuk mengumpulkan air yang akan dialirkan, yang dapat digunakan sebagai irigasi untuk mengairi sawah, ladang, dan lain-lain. Selain itu, bendungan juga dapat digunakan sebagai pengendali banjir loh. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang ada di bumi. Air dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Caranya adalah dengan memasang turbin-turbin listrik pada air terjun. Untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, kita membutuhkan turbin, air yang deras yang dapat memutar turbin, dan juga generator yang akan menghasilkan listrik. Aliran air yang deras sangat dibutuhkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air untuk menggerakkan kincir pada turbin. Turbin yang terkena aliran air akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Kemudian listrik akan disalurkan melalui kabel-kabel ke rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa semakin deras aliran air, maka listrik yang akan disimpan oleh generator akan semakin banyak. Untuk saat ini, listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah-rumah warga. Listrik dialirkan ke rumah warga melalui kabel-kabel yang dipasang oleh PLN. Kalian tahu apa itu PLN? PLN adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Pada setiap rumah dipasang saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Kira-kira apa yang terjadi ya jika saklar listrik ditekan? Coba kalian praktekkan di rumah kalian. Kemudian tekan lagi saklarnya. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Saat ini listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah warga. Namun beberapa pelosok daerah di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan pasokan listrik. Untuk itu kita harus menghemat penggunaan listrik dan kalian juga harus bijak-bijak dalam menggunakan listrik. Jadi kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial ya. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Begitupun juga dengan makhluk hidup yang lainnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana fungsi lingkungan itu. Ada yang tahu fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia itu apa? Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama, sebagai tempat mencari makanan. Manusia memerlukan lingkungan untuk dapat mencari makanan. Yang kedua, sebagai tempat bekerja dan berkarya. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan lingkungan untuk bekerja. Dan yang ketiga, yaitu sebagai tempat tinggal. Salah satu lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah lingkungan tempat tinggal. Wah, ternyata sebegitu pentingnya ya fungsi lingkungan untuk makhluk hidup. Siapa sih yang bertugas untuk menjaga dan merawat lingkungan? Ya, tentu saja itu adalah tugas kita bersama. Masyarakat sangat berperan dalam menjaga dan merawat ataupun merusak lingkungan. Jika masyarakat telah mempunyai kesadaran untuk selalu menjaga lingkungan, maka lingkungan kita akan sehat dan nyaman untuk ditempati. Oh iya, kegiatan menumbuhkan kesadaran untuk merawat lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara loh. Salah satunya adalah melalui lagu. Yuk kita nyanyikan lagunya bersama-sama.
merdu sekali bukan lagunya? Agar dapat menyanyikan sebuah lagu dengan baik, seseorang harus belajar mengenai nada dan tempo lagu. Yuk kita belajar bersama mengenai nada dan tempo lagu. Kita praktekkan bersama ya latihan vokal berikut ini. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Wah, tidak terasa kita sudah belajar banyak kali ini. Kira-kira kalian dapat menyimpulkan tidak apa saja yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar bahwa manusia sangat bergantung dengan alam. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam, kita harus menjaga dan merawat alam dengan baik. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Kalian tetap semangat belajar ya. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Fi amanillah, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.